Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi Fs diletakkan di titik X sama dengan 0. Sumber bunyi tersebut kemudian berosilasi harmonik sepanjang sumbu X dengan amplitudo osilasi A0 dan frekuensi osilasi F0. Sumber detektor bunyi diletakkan pada posisi X sama dengan 1,5 A0. Pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Jadi ini adalah soal tentang efek Doppler ya, tetapi di sini agak unik nih soalnya. Karena sumber bunyinya di sini tidak hanya bergerak biasa, tetapi dia berosilasi ke kanan dan ke kiri seperti ini dengan amplitudo sebesar A0. Jadi saya anggap seperti ini ya. Ini adalah titik setimbangnya. Titik setimbang, kemudian dia berosilasi ke kanan dan ke kiri seperti ini. Jadi kalau ke sana A0, kalau ke kiri ya negatif A0 ya. Jadi ini kita gambar aja dia itu berosilasi di sepanjang sumbu X. Nah gini, untuk mempermudah visualisasi ya. Ini sumbu X. Kemudian frekuensi osilasinya F0. Jadi bedakan antara frekuensi sumber bunyi. Jadi frekuensi sumber bunyi itu ya frekuensi bunyi yang dikeluarkan. Jadi misal di sini bendanya itu anggaplah dia sirine gitu ya. Jadi itu ya frekuensi sirine ini. Tapi kalau di sini frekuensi osilasi itu frekuensi dia bolak-baliknya gitu loh. Jadi dia ke sana dan ke sini kan ada frekuensinya kan. Getarannya ini. Jadi beda ya antara frekuensi sumber dengan frekuensi osilasi. Kemudian di sini kita letakkan detektor. Detektornya itu di posisi X sama dengan 1,5 A0 ya. Ini saya hapus biar jelas. Ini posisi detektornya, artinya nanti kalau di segini A0, 1,5 A0 kurang lebih di sekitar sini. Nah, detektor di sini kalau pada efek Doppler berarti dia sebagai pendengar ya. Pendengarnya di sini dan S-nya itu dia yang berosilasi ke kanan dan ke kiri seperti tadi. Di sini kita diminta mencari pernyataan yang tepat. Nah, kalau kita cermati ya dari A sampai E itu semuanya itu adalah frekuensi yang ditangkap di sini pernyataannya. Frekuensi yang ditangkap itu maksudnya adalah FP nanti, yaitu frekuensi yang ditangkap oleh detektor di sini atau frekuensi pendengar. Rumus efek Doppler secara umum kan gini ya. FP sama dengan V plus minus VP, kemudian V plus minus VS dikalikan Fs. Nah, karena di sini detektornya diletakkan, maka dia tidak memiliki kecepatan. Jadi Vp-nya sama dengan 0. Kemudian kapan kita menggunakan positif Vs dan negatif Vs? Positif Vs itu kita pakai ketika sumber ini menjauhi pendengar. Menjauhi P, dan minus kita pakai ketika sumber mendekati pendengar. Oke, nah sekarang kita akan cek satu persatu di sini ya. Tapi sebelum kita cek, kita tulis dulu deh FP-nya tanpa VP. Berarti nanti gini, V plus minus VS Fs. Sekarang kita cek jawaban yang pertama. Frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber berada di X sama dengan 0 dan sedang menuju X sama dengan A0. Berarti yang soal A itu gini. Sumbernya ada di tengah sini dan dia sedang bergerak ke arah kanan karena di sini ada kata-kata sedang menuju X sama dengan A0. Artinya di sini adalah sumber mendekati pendengar. Kita memakainya tanda negatif berarti nanti untuk yang A ya. Jadi yang pilihan A ini saya list di sebelah sini ya nanti. Jadi yang pilihan A itu persamaan yang dimaksud di soal adalah ini. FP sama dengan V per V kurangi Vs dikalikan Fs. Oke. Jadi pilihan yang A itu frekuensi ditangkap oleh detektor dan seterusnya merupakan frekuensi minimum yang terdeteksi. Oke. Jadi dianggapnya di sini bahwa dengan persamaan ini Fp-nya minimum. Apakah benar dia minimum? Yang jelas salah ya. Kenapa salah? Karena gini. Kalau kita cek di sini kan ada bagian pembilang sama penyebut. Jadi di sini V di sini adalah pembilang, V min Vs itu penyebut. Jadi kita harus tahu matematika ini ya, sederhana gitu. Maksudnya gini. Kalau ada pembilang dan penyebut seperti ini, kalau dia penyebutnya itu besar ya, penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya di sini,
daripada pembilangnya di sini, maka hasilnya nanti dia akan menjadi angka yang kecil. Ya, sebagai contoh, misalnya 1/3 dengan 1/4. 4 itu lebih besar daripada 3. Yang mengakibatkan 1/4 itu lebih kecil daripada 1/3 gitu. Kalau 4-nya lebih besar, maka dia akan jadi lebih kecil yang ini ya. Oke. Nah, sedangkan di sini kan V dikurang VS. Kalau V dikurang VS itu otomatis penyebutnya kan kecil karena dia dikurang. Kalau dia ditambah baru tuh nanti dia menjadi kecil. Tapi karena dia dikurang maka dia penyebutnya menjadi kecil. Kalau dia penyebutnya kecil maka angkanya nanti akan menjadi angka yang besar. Gitu ya. Maksud saya angka yang besar itu masih ada yang lebih kecil gitu loh sebenarnya daripada yang ini, yaitu V plus VS itu lebih kecil nanti hasilnya. Jadi kalau di sini dibilang minimum, dia yang paling kecil ya salah karena dia bukan yang paling kecil ya, masih cukup besar gitu harusnya. Jadi yang pernyataan A itu adalah pilihan A maksud saya itu adalah pilihan yang salah. Oke. Nah, sekarang kita analisis yang bagian B. Di bagian B ini frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di X sama dengan A0 lebih besar dibanding saat sumber tepat di X sama dengan negatif A0. Oke, sekarang kita analisis di bagian osilasinya terlebih dahulu. Jadi ketika suatu benda berosilasi atau bergetar, nanti dia akan memiliki beberapa kriteria, beberapa karakteristik maksud saya. Ketika di posisi setimbang di sini, kecepatannya itu maksimum. Dan ketika dia bergerak ke sini, di ujung ini dia kecepatannya minimum. Kecepatannya itu 0. Dan ketika dia nyampe sini, kecepatannya itu 0 lagi ya. Jadi kan osilasi gitu. Di tengah itu maksimum, begitu nyampe ujung dia 0. Kenapa 0? Karena dia mau balik ke titik asal. Nah, nyampe sini dia tapi kebablasan ke sini. Nah, di sini 0 lagi, balik lagi. Gitu ya osilasi itu. Jadi ketika di ujung itu kecepatannya 0. Kecepatan dalam hal ini kecepatan sumbernya. Oke. Nah, di sini kan A0 itu di ujung osilasinya. Jadi ketika di ujung itu kecepatannya 0, artinya kalau kecepatannya 0, rumus ini nanti akan menjadi gini. Fp ya, ini saya tulis ketika dia mencapai A0. Maka Vs-nya 0, artinya dia V kurangi 0 berarti ya V kali Fs, V bagi V hasilnya 1, berarti Fp-nya ketika di 0, nanti ketika di A0 berarti sama dengan Fs. Oke? Nah, sekarang bagaimana ketika dia di negatif A0? Sama saja. Karena di negatif A0, Vs-nya itu juga 0. Berarti V per V kali Fs sama dengan Fs. Artinya baik di A0 atau di negatif A0 itu nilai Fp-nya selalu sama. Sedangkan di sini disebutkan bahwa dia salah satunya lebih besar. Otomatis jawaban yang salah ya. Karena mereka harusnya sama. Jadi Fp di A0 itu sama saja dengan Fp di negatif A0. Oke? Sekarang kita ke yang C. Frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber berada tepat di titik X sama dengan 0 dan sedang menuju negatif A0 merupakan frekuensi maksimum yang terjadi. Oke, kita kembali ke sistem osilasinya lagi ya. Jadi di sini sumbernya tepat berada di titik X sama dengan 0 dan dia sedang bergerak menuju X negatif A0. Artinya sumber di tengah ini sedang bergerak ke arah kiri. Oke. Kalau dia geraknya ke arah kiri sedangkan P-nya di sini, maka dia menjauhi pendengar. Menjauhi pendengar berarti kita pakainya tanda positif. Kalau kita pakainya tanda positif berarti nanti gini. Fp-nya V plus Vs dikalikan Fs. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, justru ini yang bagian negatifnya, bagian minimumnya ya. Karena pembaginya di sini dijumlah, jadi dia besar. Fp minimumnya justru ini. Nah, kalau yang atas ini justru Fp maksimum ya tadi. Tadi kan saya bilang Fp minimum salah dan dia cukup besar. Tapi setelah kita cek ulang ya, ini harusnya maksimum karena ini udah pembagi yang paling kecil. Dan ini adalah pembagi yang paling besar ya, V ditambah Vs. Artinya Fp-nya akan mengecil, dia menjadi Fp minimum. Artinya pilihan C ini salah karena dia menyebutkan di sini frekuensi maksimum. Seharusnya frekuensi minimum. Pilihan yang D adalah frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik X sama dengan A0 dan X sama dengan min A0 sama. Sebenarnya jawaban yang D ini sudah kita elaborasi tadi di pilihan B ya. Bahwa kita menghasilkan jawaban bahwa frekuensi yang ditangkap
di A0 dan di negatif A0 itu hasilnya adalah sama. Jadi ini sudah jawaban ya, jawaban yang benar. Sekalian ya kita analisis yang E. Frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di X sama dengan 0 lebih kecil. Udah pasti salah ya, kan tadi sama tadi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang D.